Oh, Tes 1, 2, 3, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi dengar wabarakatuh. suaranya, host. Waalaikumsalam. Suaranya jelas kah? Iya, jelas. Jelas, Bang. Iya, oke. Terima kasih Kak Raka. Tes. Tes, Bung Raka. Suara saya kedengaran? Tes, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Waalaikumsalam. Kedengaran, Mas Bagaimana, Raka? Iril. Kedengaran, Mas. Kedengaran, Pak? Ya, makasih ya. Tes, tes. Halo. Halo, halo, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana sih? Baik, saya atas nama ini akan memandu jalannya sesi webinar kali ini dengan tema kolaborasi mitigasi ancaman kerusakan di lingkungan untuk. Adapun untuk opening speech-nya kali ini akan dibawakan oleh Kak Iril. Untuk kepada Kak Iril saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta webinar. Selamat bergabung di webinar Klik Hijau. Ini webinar yang keempat, jadi sudah ada 3 sesi yang lewat sebenarnya. Kali ini tema yang diangkat itu mengenai isu pesisir. Saya pikir isu pesisir ini salah satu hal yang sangat penting, mengingat uh, banyak kehidupan yang berdenyut di sana. Sebelum itu terima kasih juga kepada Bapak Pemateri, Dr. Abdul Muthalib Angkutasan, SPI, MSI. Beliau adalah seorang dosen di Ilmu Kelautan Universitas Khairul Tarnate. Bapak doktor kita yang hari ini menjadi narasumber, beliau ini alumni IPB kalau tidak salah Pak ya. Kalau salah mau dikoreksi. Ya, benar Baik, sekali, ini benar. ya. Jadi sekedar informasi bahwa Klik Hijau adalah media yang memang konsen ke isu lingkungan. Baik itu dia terlibat langsung ke masyarakat sebagai pendamping dan lain-lain, khususnya di isu-isu lingkungan di pesisir. Apalagi Indonesia menjadi negara yang dengan garis pantai ketiga atau kedua terpanjang di dunia. Nah, Klik Hijau juga ini menjadi salah satu media yang menginisiasi terbentuknya kelompok kerja mangrove di Sulawesi Selatan.
Nah, alasan kenapa kami memilih tema isu lingkungan ini tadi karena memang banyak berdenyut kehidupan banyak berdenyut di sana, dan yang kedua karena isu pesisir ini menjadi isu yang sangat urgen, apalagi di tengah gelombang gelombang serbuan pemanasan global atau perubahan iklim. Dan hari ini kita bersyukur karena mendapat pemateri yang saya rasa cukup berkompeten di bidang itu. Apalagi beliau adalah dosen ilmu kelautan yang tentu akan banyak memberikan kita bagaimana memitigasi pesisir itu sehingga dia lebih bermanfaat dan pengelolanya barangkali memang lebih berkelanjutan. Isu pesisir juga menjadi isu yang sebenarnya tidak hanya milik masyarakat pesisir, saya rasa, tapi menjadi milik kita bersama. Misalnya saya Pak ini ada di gunung, tapi dampak yang dibawa dari gunung bisa saja berdampak ke pesisir. Jadi dia bisa saja menjadi milik bersama. Namun lebih jelasnya seperti apa sih memitigasi pesisir itu, dan bagaimana apa yang kita harus kita lakukan, termasuk kolaborasi yang seperti apa sehingga pesisir ini bisa lebih bermanfaat, bisa terhindar dari terjangan gelombang perubahan iklim, dan masyarakat yang hidup di sana itu bisa lebih berdampak pada hal-hal baik. Gitu. Saya rasa Bapak pemateri kita, Dr. Abdul Muthalib, akan banyak memberikan kita ide, gagasan baru, bagaimana bisa berkolaborasi untuk membuat pesisir ini lebih bermanfaat lagi, lebih berkelanjutan dalam pengelolaannya dan lain sebagainya. Baik, Bung Raka, saya pikir demikian Bung Raka. Apa itu? Halo Bung Raka, kedengaran? Ya, baik. Itu tadi Ya, saya penjelasan. pikir demikian, kita sama-sama mendengarkan sebentar pemaparan dari Bapak Dr. Abdul Muthalib. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar kali ini. Semoga kita bisa bersama-sama memetik banyak ide, banyak gagasan untuk kita berkolaborasi, membuat suasana lingkungan kita lebih nyaman, khususnya daerah-daerah pesisir. Demikian Bung Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi penjelasan yang singkat yang dibawakan Kak Eril. Untuk webinar ini kami menghadirkan narasumber. Sebelum itu saya mungkin akan membacakan singkat dari narasumber kali ini. Nama narasumber kali ini Dr. Abdul Muthalib Ampekatan, SI, MSc. Dia adalah dosen dari Universitas Khairun Ternate sejak tahun 2008. Pendidikan akademiknya ditempuh dari jenjang S1 di Universitas Khairun hingga S3 di ITB University. Dengan spesialisasi di bidang oceanografi dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Di lapangan, beliau bukan hanya akademisi, tapi juga praktisi. Beliau terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan ruang laut serta kajian lingkungan hidup strategi di Provinsi Maluku Utara. Fokus risetnya mencakup biodiversitas karang, dampak perubahan iklim terhadap pulau-pulau kecil, hingga potensi maritim kawasan timur Indonesia. Dengan keahlian dan pengalamannya,
beliau dihadirkan di webinar kali ini untuk menjadi satu contoh yang sangat tepat bagi hari ini, yaitu konservasi mitigasi ancaman kerusakan lingkungan di kawasan pesisir. Baik, itu saja eh, singkat yang saya bacakan. Selanjutnya mungkin saya akan persilakan kepada Bapak narasumber untuk membawakan penjelasan dari tema kita hari ini. Kepada Bapak Abdul Muthalib, kesempatan saya persilakan. Terima kasih eh, Mas Raka dan Mas Irhil. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman dari Klik Hijau yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada sore hari ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para partisipan yang sudah hadir dan mau meluangkan waktu untuk sama-sama kita berdiskusi terkait dengan tema yang menarik hari ini, yaitu bagaimana memitigasi kerusakan di wilayah pesisir. Sebelumnya saya akan share, Kak Raka bisa dibuka, saya belum bisa share di sini materi paparan saya. Bolehkah host membukanya? Sudah kelihatankah? Sudah Kelihatan ya? ya. Oke, kita mulai. Ya, webinar ini diselenggarakan oleh Klik Hijau pada hari ini dengan tema besarnya adalah kolaborasi mitigasi ancaman kerusakan lingkungan di kawasan pesisir. Itu tema besar yang diberikan ke saya, lalu saya menyusun judul paparan saya pada siang hari ini, yakni mitigasi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kata mitigasi sendiri itu adalah bagaimana kita uh, merencanakan untuk menghadapi atau membuat rencana untuk menghadapi suatu kerusakan atau menangani suatu kerusakan dan dalam konteks hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana mitigasi kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada 6 bagian yang akan saya paparkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah apa itu wilayah pesisir dan apa itu pulau-pulau kecil. Yang kedua, filsafat ekosopi. Yang ketiga, faktor pemicu kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang berikutnya, dampak kerusakan WP3K itu sendiri dan berikut mitigasi kerusakan. Dan yang terakhir adalah rekomendasi aksi atau aksi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dalam jangka panjang secara kontinu dalam rangka untuk memitigasi kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut CV singkat saya yang tadi juga sudah dibacakan oleh Bung Raka. Saya lahir di Desa Pelau, Maluku Tengah pada tanggal 17 April 1983. SD sampai SMA saya selesaikan di kampung halaman di Desa Pelau, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. S1 saya di Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, S2 dan S3 saya di IPB University. Dan saat ini saya adalah dosen atau tenaga pengajar di program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate sejak 2008 sampai sekarang. Para partisipan yang berbahagia, wilayah pesisir itu sendiri diartikan sebagai wilayah di mana merupakan batasan antara wilayah daratan dan wilayah lautan, di mana wilayah ini ke arah darat masih dipengaruhi oleh lautan dan ke arah laut masih dipengaruhi oleh daratan. Nah, dari kondisi yang masih dipengaruhi pesisir yang masih dipengaruhi oleh lautan misalnya,
soal pasang surut, gelombang, kemudian angin laut, dan utamanya adalah intrusi air laut. Jadi jika kita ingin mengidentifikasi di mana batasan wilayah pesisir kita di satu kawasan pesisir, kita bisa mengamatinya dengan pendekatan-pendekatan seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya ada sumur kita di wilayah pesisir yang ketika air pasang tertinggi dan masih memiliki kadar garam atau masih berubah menjadi yang tadinya air tawar menjadi payah, itu menjadi indikator bahwa intrusi air laut itu sampai pada kawasan tersebut dan masih dikategorikan wilayah pesisir. Ataukah wilayah yang masih mendapatkan sentuhan uh, angin laut, dan itu biasanya terjadi di malam hari. Ya, kemudian wilayah pesisir sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diartikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Nah, pulau-pulau kecil dalam konteks pengertiannya, menurut UNCLOS 1982, pulau itu adalah massa daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. Nah, jadi kalau ada pulau yang uh, terbentuk secara buatan, itu masih menjadi perdebatan atau diskursus karena secara internasional yang diakui oleh UNCLOS 1982 itu adalah pulau yang terbentuk secara alamiah. Nah, banyak sekali hamparan pulau kecil kita di Indonesia, terutama kita di Indonesia Timur, itu kita kaya dengan uh, beragam pulau-pulau kecil, dan kalau kita membahasnya, banyak sekali morfogenesa pulau kita, misalnya di Spermonde, kemudian di Maluku Utara ada di Pulau Dodola seperti yang digambar ini, di samping ada gambar yang bagian atas itu Pulau Dodola di Morotai, itu adalah tipologi pulau karang atau coral island. Nah, di bawahnya Satu ini ada Pulau Pakal, ingin obat itu adalah Pulau street. Pentabah. Nah, pulau dalam eh, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sendiri diartikan sebagai pulau yang massa daratan yang tergenangi oleh air saat pasang tertinggi dengan luasan kurang lebih kecil dari atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistem di dalamnya. Kenapa ini penting kita diskusikan, bukan sekedar mendiskusikan pesisir, tapi saya masukkan juga aspek pulau kecil karena pulau-pulau kecil hari ini mengalami ancaman yang sangat tinggi akibat dari aktivitas manusia maupun akibat dari perubahan iklim. Dan pesisir-pesisir pulau kecil itu setiap tahunnya mengalami perubahan garis pantai, dan bahkan ada pulau-pulau kecil yang dilaporkan tenggelam di beberapa wilayah, misalnya di Riau, bahkan di Maluku Utara ada beberapa pulau kecil yang sudah hilang, yang dulunya masih ada dan sekarang hilang karena aspek perubahan iklim, diantaranya adalah kenaikan muka air laut. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang bagaimana memitigasi kerusakan di wilayah pesisir, saya mengajak kita semua untuk sama-sama mendalami filsafat ekologi yang bukan lagi hal baru bagi siapapun yang mendalami filsafat, yang kita tahu yaitu ekosopi. Ekosopi itu terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan sophia atau bumi dan kebijaksanaan. Bapak pendiri ekosopi sendiri namanya Arne Naes, yang meluncurkan gagasan besarnya terkait dengan deep ekologi, mengartikan bahwa ekosopi sendiri adalah paradigma untuk penalaran ekologis yang diarahkan pada tindakan praktis baik melalui keterlibatan politik maupun tindakan sehari-hari, yang pada prinsipnya kebijaksanaan untuk ekosopi itu mengajarkan kita untuk bagaimana bijaksana dalam mengeksploitasi atau bijaksana dalam merawat ibu bumi. Nah, bumi yang selama ini kita huni begitu luar biasa kontribusinya untuk kehidupan, tapi rasa-rasanya hari ini manusia di era antroposen ini sudah kehilangan values tentang
ekosopi itu sendiri, bagaimana merawat bumi, bagaimana menjaga bumi, bagaimana mengeksploitasi tapi dengan tidak merusak. Nah, pemikir yang kedua atau filsuf yang kedua yang juga banyak sekali tulisan-tulisannya, karya-karyanya tentang ekosofi adalah Feli Guattari. Yang paling tersohor dari pemikirannya atau dari karya-karyanya adalah The Three Ecologies, di mana Guattari ini menghubungkan antara manusia, alam, dan masyarakat, dan menjelaskan bagaimana keterhubungan itu tercipta untuk menjamin sustainability dari lingkungan atau keberlanjutan dari ibu bumi. Nah, kalau kita melihat gambar di sebelahnya, ada dua gambar yang complang sekali dan diambil pada kurang lebih angle yang sama. Ini terjadi di Pulau Obi, lokasi di mana saat ini terjadi aktivitas ekstraktif tambang nikel oleh Harita Group. Nah, kalau di atas itu terjadi di foto udara dari tahun 2011, di mana kawasannya masih kelihatan hijau, perairannya masih baik, masih asri. Di bawahnya itu di tahun 2000, citra tahun 2020, itu kelihatan sekali ada proses eksploitasi yang masif dan merusak alam. Kita bisa saksikan berapa juta kubik kayu yang diambil untuk alih fungsi kawasan perhutanan menjadi industri. Di saat yang sama, selain terjadi deforestasi, ada pemunduran hutan yang berpotensi untuk mensuplai material-material dari daratan langsung ke perairan yang berdampak pada ekosistem di wilayah pesisir dan laut. Kemudian juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir secara sosial maupun secara budaya. Nah, berikut adalah faktor-faktor pemicu kerusakan wilayah pesisir di pulau dan pulau kecil. Secara general dapat kita bagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan natural factor dan anthropogenic factor. Natural factor sendiri itu adalah faktor-faktor alami yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau kecil. Yang pertama adalah climate atau climate change, yaitu perubahan iklim. Kita tahu bersama perubahan iklim itu indikatornya ada beberapa, diantaranya muka air laut naik atau terjadi kenaikan muka air laut, di mana awalnya pasang tertinggi itu berada pada titik tertentu dan mengalami kenaikan, sehingga akan berdampak terhadap kerusakan di wilayah pesisir. Di antaranya bisa banjir rob atau bisa abrasi pantai. Problem yang kedua dari climate change itu adalah ocean acidification atau keasaman laut, di mana emisi karbon yang meningkat di atmosfer kemudian terdifusi ke perairan memicu terjadinya kenaikan nilai part hidrogen atau pH yang memicu perairan atau lautan menjadi asam. Ocean acidification ini akan berdampak terhadap ekosistem pesisir dan laut, utamanya adalah ekosistem terumbu karang, karena pH yang tinggi atau keasaman laut menjadi asam itu akan memicu penurunan kemampuan karang untuk melakukan yang namanya kalsifikasi. Kalsifikasi itu sendiri adalah satu proses di mana koral atau karang itu membuat rumahnya atau membuat terumbunya. Terumbu itu disebut dengan kalsifikasi, yang sangat bergantung terhadap stabilitas kualitas perairan. Utamanya adalah kualitas pH atau ada standarisasi pH-nya. Jika berubah karena perubahan iklim atau terjadi ocean acidification tadi, maka kegagalan akan terjadi atau kegagalan kalsifikasi dan karang bisa mengalami degradasi. Pun yang berikut, selain sea level rise, kemudian ocean acidification, ada satu problem lagi yang itu secara alamiah memberikan kontribusi terhadap kerusakan wilayah pesisir karena climate change. Yang ketiga itu adalah sea surface temperature atau kenaikan suhu permukaan laut. Nah, tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, sebenarnya eksiden yang terjadi karena climate change itu seolah-olah disebabkan secara alamiah. Tapi kalau kita merekam perjalanan sejarah panjang bumi,
Maka climate change itu juga terjadi karena kontribusi human activity atau aktivitas manusia. Dan dampaknya itu human activity seperti industrialisasi, membakar sampah plastik yang mensuplai karbon ke atmosfer, kemudian penggunaan bahan bakar fosil fuel yang misalnya kita menggunakan kendaraan bermotor, asap kendaraan itu kan berkontribusi terhadap karbon monoksida di atmosfer dan itu akan mempengaruhi climate change. Dan masih banyak sekali aktivitas-aktivitas yang misalnya juga deforestasi, merusak hutan, maka menurunkan kemampuan dari forestry untuk menyerap karbon. Nah, dampaknya kemana-mana, kalau climate change terjadi eh, tiga hal tadi, ada juga terjadi rainfall ekstrim atau terjadi curah hujan yang ekstrim, karena di Indonesia Timur, kita di Maluku, Maluku Utara, juga di Sulawesi dan Papua, yang dekat Pasifik, ada fenomena El Nino dan La Nina yang juga mempengaruhi perubahan iklim kita. Jika terjadi La Nina atau sederhananya curah hujannya akan meningkat di Indonesia, maka rainfall ekstrim itu terjadi, suplai air hujan itu akan berdampak pada ekosistem pesisir laut, di mana air hujan yang turun ke daratan akan mensuplai runoff atau material-material dari daratan ke perairan yang memicu terjadinya perubahan kualitas air. Itu natural faktornya. Dan itu akan sangat mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kerusakan di wilayah pesisir. Apa saja kerusakannya? Misalnya material yang masuk ke perairan akan memicu terjadinya turbidity atau terjadi kekeruhan yang tinggi, sudah pasti terjadi sedimentasi, dan itu akan sangat mempengaruhi kualitas perairan dan berdampak pada kehidupan dari ekosistem utama pesisir dan laut, yakni mangrove, lamun, dan terumbu karang, beserta seluruh organisme yang berasosiasi. Nah, kita beralih ke kedua, yaitu anthropogenic factor atau faktor antropogenik, faktor aktivitas manusia. Ada yang pertama input polutan ke perairan, dan sumber polutannya itu dari aktivitas manusia di daratan, yang misalnya petani kita menggunakan pestisida dan insektisida untuk proses bercocok tanam atau bertani, dan ketika hujan, pestisida dan sisa pestisida dan insektisida itu berpotensi mau sampai ke perairan. Seperti yang tadi pengantar uh, Mas Firly tadi, bahwa saya di gunung tapi juga akan berdampak kepada pesisir dan laut. Seperti itu dampaknya. Limbah rumah tangga, semua aktivitas rumah tangga kita juga ketika tidak dikelola dengan baik akan berujung di wilayah pesisir dan laut. Sampah plastik yang mengkhawatirkan masa depan pesisir dan laut kita, di mana utamanya di kawasan-kawasan pesisir perkotaan seperti di Makassar, di Ternate, di banyak sekali tempat yang saya pernah kunjungi, itu tidak terelakkan dari adanya fenomena atau pemandangan yang tidak elok, di mana banyak sekali sampah plastik yang berserakan di perairan kita, di lautan kita. Satu saat saya juga saat berlayar dari Tidore menuju ke Sovivi, ada satu kegiatan, saya melihat lautan dipenuhi sampah. Dan itu rasa-rasanya fenomena itu saya temukan di banyak sekali tempat. Termasuk di Jakarta ketika saya berlayar dari Jakarta menuju ke Kepulauan Seribu. Dan sampah plastik ini sangat mengganggu sekali, bukan hanya pelayaran, tapi akan berdampak atau menciptakan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Kemudian tumpahan minyak. Dan yang terakhir adalah limbah industri. Nah, kita di Maluku Utara misalnya ada proyek strategis nasional untuk hilirisasi nikel, di mana di Pulau Obi dan juga di Pulau Halmahera, ada Halmahera Tengah, Halmahera Timur, itu sudah beroperasi banyak sekali perusahaan-perusahaan atau korporasi ekstraktif nikel. Dan yang di Harita misalnya, itu limbah industrinya termasuk di IWIP di Halmahera Tengah, limbah industrinya itu kan dibuang ke laut, dan itu yang kemudian akan juga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Penambangan karang, nah ini
Ini adalah fenomena yang dilakukan oleh manusia, utamanya di saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau kecil yang sulit sekali menemukan material untuk pembangunan perumahan, pembangunan rumah, selalu memanfaatkan atau menambang karang dari laut sebagai material pembangunan rumah. Aktivitas yang lain yaitu penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar dan juga untuk bahan baku pembuatan rumah. Dan yang terakhir adalah aktivitas reklamasi pantai, di mana kita tahu di Ternate, di Makassar, di Pantai Selosari misalnya, di Ternate, di Pantai Farajawa sampai ke pantai di Kampung Makassar misalnya, atau saat ini pemerintah Kota Ternate sedang juga menggalang atau merencanakan reklamasi mulai dari Kayu Merah sampai ke Fitu ke Jambula arah selatan. Ada juga case reklamasi di Sulawesi Utara dan yang ramai di beberapa tahun yang lalu itu juga reklamasi di Tanjung Benoa, Bali. Itu juga adalah aktivitas antropogenik yang berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan pulau kecil. Nah, apa saja dampaknya? Dampaknya ada tiga, yaitu dampak ekologi, dampak sosial, dan dampak budaya. Dampak ekologinya adalah terjadi kerusakan ekosistem pesisir, terumbu karang hancur, lamun bisa terdegradasi, dan juga mangrove bisa mengalami eh, kerusakan atau terjadi eh, loss habitat. Kemudian ada dampak sosial. Dampak sosialnya misalnya salah satunya adalah hilangnya mata pencaharian yang mana masyarakat pesisir kita selama ini memanfaatkan wilayah pesisir untuk pemenuhan kebutuhannya. Jika ekosistemnya rusak, maka akan berdampak pada faktor ekonomi masyarakat yang tadinya bergantung pada ekosistem pesisir, mau tidak mau harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli di pasar. Dan yang satunya adalah dampak budaya, di mana budaya-budaya kita, budaya-budaya masyarakat pesisir kita yang selalu bergantung dan pada eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, itu kemudian bisa hilang jika terjadi kerusakan ekosistem ini. Nah, apa saja yang rusak di wilayah pesisir kita dan bagaimana cara memitigasinya itu penting kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah terjadi abrasi pantai. Itu adalah satu fenomena yang selalu kita saksikan di mana-mana, utamanya di pulau kecil, karena yang saya bahas di awal terjadi perubahan garis pantai atau abrasi adalah salah satu variabelnya, dan itu terjadi karena energi gelombang yang masuk ke perairan itu sangat tinggi sekali, muka air laut meningkat, dan itu semua dipicu oleh perubahan iklim. Nah, bagaimana mitigasi abrasi pantai ini? Ada tiga pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama pendekatan ekologi, pendekatan infrastruktur, dan pendekatan sosial. Dalam konteks pendekatan ekologi, kita bisa melakukannya dengan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, baik itu terumbu karang, lamun, dan mangrove. Kenapa ini penting? Karena sejatinya tiga ekosistem ini memiliki fungsi, selain fungsi ekologi, ada fungsi mitigasi bencana, utamanya adalah mitigasi perubahan garis pantai atau abrasi. Di mana bagian depannya ada terumbu karang, jika kita dari laut ke arah darat, ada terumbu karang, ada lamun, dan ada mangrove. Kawasan-kawasan dimanapun yang tiga ekosistem ini sangat baik, pesisir pantainya akan terlindungi atau pesisir pantainya akan selamat dari abrasi pantai. Kenapa? Karena ketiga ekosistem ini adalah natural buffer atau penyangga alami garis pantai. Nah, dengan merehabilitasi ketiga ekosistem ini, maka fungsi ekosistem untuk mitigasi dalam konteks meredam energi gelombang menuju ke pantai itu akan berfungsi dengan baik dan melindungi pantai dari abrasi. Pendekatan infrastruktur
yang selama ini dilakukan oleh pemerintah tidak terelakkan karena hanya satu-satunya cara untuk melindungi pantai kita dari abrasi adalah pembangunan infrastruktur pemecah gelombang berekuator dan reklamasi pantai. Meskipun ini harus didiskusikan kembali atau menjadi perdebatan, karena di sisi lain menyelamatkan garis pantai dari abrasi, tapi di lain sisi ada kerusakan ekologi pesisir dan laut yang harus ditanggung dan harus dilakukan. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosial, yaitu social approach. Ada penyuluhan, kemudian kawasan-kawasan yang mengalami abrasi mau tidak mau harus direlokasi jika abrasinya tidak bisa ditertangani atau sudah parah. Berikut adalah kerusakan ekosistem pesisir dan laut juga dipicu oleh pencemaran perairan karena antropogenik. Nah, bagaimana mitigasinya? Anorganik. Kemudian pembuangan sampah plastik. Pembuangan sampah, termasuk terutama sampah plastik ke perairan, ini juga butuh pendekatan mitigasi dengan membangun kebersadaran masyarakat untuk mengolah sampah dengan baik, juga membangun kebersadaran atau membangun perspektif bersama seluruh stakeholder untuk menangani sampah agar tidak mencemari perairan. Untuk pembuangan limbah industri, saya kira pemerintah harus tegas dan mengharuskan korporasi untuk mengolah limbah industrinya dengan baik. Dan poin terakhir, dua poin terakhir, yang pertama penegakan hukum, dan yang terakhir adalah menghidupkan nilai-nilai kearifan budaya untuk melestarikan kawasan pesisir dengan harapan kearifan budaya inilah yang menjadi nilai yang bisa menyadarkan seluruh stakeholder untuk bisa menjaga pesisir dan laut kita. Yang berikut adalah ekosistem terumbu karang. Itu biasanya rusak karena aktivitas manusia, diantaranya penangkapan ikan dengan potasium sianida, kemudian dengan pemboman ikan. Cara mitigasinya ada perlindungan habitat, kemudian pengelolaan berbasis zonasi, penetapan kawasan DPLBM dan MPA. DPLBM ini adalah daerah perlindungan laut berbasis masyarakat, dan Marine Protected Area, dan ini adalah kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini, dan itu memang terbukti mampu untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari ancaman-ancaman degradasi atau ancaman-ancaman aktivitas-aktivitas ekstraktif. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan dampak penangkapan ikan. Penegakan hukum ini penting, di mana para penegak hukum harus bertindak tegas kepada oknum yang masih menggunakan bom dan potasium sianida untuk menangkap ikan karang. Poin berikutnya adalah rehabilitasi ekosistem terumbu karang, dan yang terakhir, pengelolaan berbasis nilai kearifan budaya. Kenapa selalu ada nilai kearifan lokal atau kearifan budaya? Karena nilai-nilai ini terbukti ampuh untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut kita dari ancaman degradasi oleh aktivitas manusia. Dan banyak sekali di pulau-pulau kecil di mana ekosistemnya masih terjaga, terawat, lestari, dan berkelanjutan karena kearifan-kearifan budaya ini masih diyakini dan dijalankan selama ini. Berikut adalah untuk ekosistem lamun, kerusakannya terjadi juga karena ada eksploitasi pasir laut, kemudian terlihat di fotonya ada sampah plastik, botol-botol plastik yang berserakan di ekosistem lamun, itu menghancurkan ekosistem lamun, mengancam keberlanjutan dari ekosistem ini. Maka pendekatannya harus perlindungan habitat, kurang lebih sama dengan yang di terumbu karang. Dan utamanya harus ada gerakan bersama untuk menyelamatkan ekosistem lamun dengan cara melakukan penanaman lamun di kawasan-kawasan yang secara kualitas perairan terbaik untuk penanaman lamun.
Untuk mangrove sendiri kurang lebih masih sama dengan ekosistem terumbu karang dan lamun. Nah, di mangrove sendiri banyak kita temui masih ada masyarakat yang memanen mangrove untuk kayu bakar, untuk bahan baku pembangunan rumah. Nah, hal-hal ini harus dicegah dengan pendekatan pencegahan atau mitigasinya adalah penegak hukum harus hadir, negara harus hadir melalui penegak hukum, baik itu kepolisian, angkatan laut maupun polair, untuk menindak tegas dan beri sanksi tegas kepada para pelaku yang merusak ekosistem mangrove dengan cara menebang untuk pemenuhan kebutuhan apakah itu kayu bakar maupun bahan bangunan. Dan pendekatan yang lain adalah pemerintah harus hadir pada kawasan-kawasan mangrove yang biasanya dieksploitasi oleh masyarakat untuk memberi kebersadaran dan hadir utuh, memberi masukan kepada masyarakat tersebut dan memberikan bantuan berupa bantuan permodalan agar ada alih mata pencaharian, atau paling tidak pemerintah hadir untuk memberi mata pencaharian alternatif bagi para pelaku yang selama ini memanfaatkan mangrove untuk pemenuhan kebutuhannya. Berikut adalah kolaborasi aksi untuk mitigasi kerusakan oleh pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks collaborative action saat ini, sebelumnya kita kenal ada pentahelix, hanya ada 5 institusi. Dalam konteks kolaborasi saat ini sudah berkembang menjadi model kolaborasi hexahelix, di mana dalam konteks kolaborasi ini terhubung 6 institusi, dan ini hal yang sama harus kita gerakan, kita galakan untuk proses mitigasi kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian media massa, baik cetak maupun elektronik, yang seperti yang sudah dilakukan hari ini adalah satu langkah maju dari Klik Hijau, salah satu media online yang mengambil tanggung jawab kebijaksanaannya untuk merawat ibu bumi, mengambil tanggung jawab ekosofinya untuk melakukan webinar ini. Ini adalah bentuk kolaborasi, kemudian ada akademisi, ada education ya dari perguruan tinggi, kemudian ada law and regulation, ada industrial or business, kemudian ada community atau masyarakat. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi aksi. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ada pembelajaran terbaik dari Ibu Yi Jiefang, seorang ibu di Mongolian yang memanfaatkan biaya asuransi anaknya yang mengalami kecelakaan di Jepang untuk membangun kawasan yang tadinya tandus menjadi kawasan yang hijau, dapat dilihat, dan kemudian menyatakan bahwa manusia tidak dapat membawa uangnya saat mereka mati, maka saya ingin mengubah uang saya menjadi tanah hijau yang bisa abadi. Mudah-mudahan values ini menjadi satu nilai bersama kita dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, dalam konteks rekomendasi aksi, ada beberapa aksi yang dapat kita lakukan secara kolaboratif. Yang pertama adalah transformasi aksi individu menuju aksi kolektif. Jika Ibu Yi Jiefang masih adalah aksi individual, mari kita bersama-sama menggalang kebersamaan untuk melakukan aksi kolektif. Dan itu akan jauh lebih masif hasilnya, akan lebih besar hasilnya. Sama seperti yang sedang saya gagas hari ini di perairan Maluku Utara, saya sedang menggagas satu gerakan untuk berkebun karang atau membangun coral garden di beberapa titik. Dan ini adalah satu gerakan yang penting kita lakukan bersama di tempat-tempat lain juga, menanam karang untuk membangun ekosistem karang yang lebih sehat, berkelanjutan. Di tengah degradasi ekosistem terumbu karang yang setiap tahunnya tercatat sekarang terdegradasi 60%. Berdasarkan data dari BRIN dan Coremap. Kemudian rekomendasi aksi yang kedua adalah membangun kearifan universal
berbasis kearifan lokal dan kearifan budaya. Harus ada universal values yang itu menjadi pegangan secara global, di mana ibu bumi harus diselamatkan, di mana kita akan mendapatkan kutukan dari ibu bumi jika merusak bumi, agar korporasi-korporasi besar yang melakukan aktivitas ekstraktif itu bisa tersadarkan bahwa suatu saat nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai orang-orang yang percaya atau sebagai muslim, saya sebagai muslim misalnya, percaya yaumil akhir atau hari akhir, maka gerakan-gerakan kebersadaran untuk menyelamatkan ibu bumi atau menyelamatkan bumi dari kerusakan ini, utamanya di wilayah pesisir, ini penting dilakukan. Rekomendasi aksi berikut adalah adaptasi dan mitigasi yang efektif dan efisien, intervensi pemerintah untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan yang terakhir adalah penegakan hukum dengan ketat bagi para pelaku pengurusakan ekosistem pesisir dan laut. Itulah paparan materi saya pada sore hari ini. Sebagai pemantik, saya kembalikan ke Bung Iqbal untuk memandu acara selanjutnya dalam bentuk diskusi ataukah uh, sharing gagasan. Kepada Bung Iqbal selaku host pada siang hari ini, saya kembalikan. Baik, terima kasih penjelasannya yang menurut saya sangat kompleks sekali, di mana membahas tentang kerusakan yang dapat diperhatikan sama di daerah pantai. Eh, Mungkin ada pun selanjutnya akan saya buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin silakan bisa mengikuti lewat chat atau langsung mengajukan pertanyaan. Kebetulan juga ada yang sudah mengirim pertanyaan yang di kolom chat. Mungkin saya bacakan eh, pertanyaannya itu. Pertama, bagaimana konsep ekosofi dapat diintegrasikan dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil? Dan pertanyaan kedua itu, sejauh mana komitmen dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian wilayah pesisir dan pulau kecil? Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkannya? Mungkin itu, Pak. Dua pertanyaan tadi. Oke, terima kasih dari penanya. Jadi, bagaimana mengintegrasikan konsep ekosopi dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kemudian bagaimana membangun kebersadaran masyarakat dengan cara yang terbaik untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kerusakan. Nah, saya menjawabnya langsung karena ini ada keterhubungan antara dua pertanyaan ini. Jadi, ekosopi sendiri kalau kita lihat dari Gaitari tadi bahwa ada bagaimana membangun kesadaran antara uh, kebijaksanaan untuk mengelola ibu bumi, di mana ada keterhubungan antara manusia atau dalam hal ini masyarakat, kemudian dengan alam. Nah, kalau kita lihat ekosopi sendiri dari pendekatan tersebut, maka semestinya pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang lebih solutif, lebih partisipatif, itu mampu membangun kebersadaran masyarakat lewat sosialisasi, lewat mengajak bersama, berpartisipasi dalam gerakan bersama menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut, dan juga memberi kesadaran kepada masyarakat agar tahu bahwa dampak terbesar dari kerusakan ekosistem pesisir dan laut itu apa. Nah, bagaimana cara terbaiknya? Saya ingin berbagi pengalaman di sini. Jadi, bagaimana manusia, alam, dan masyarakat itu terhubung dalam satu gerakan yang sama, dan hasil terbaiknya seperti apa. Saya ingin menjawab dengan satu success story atau cerita sukses yang pernah saya lakukan di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara,
di mana dulunya beberapa anthropogenic factor terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan laut itu terjadi di sana. Dan itu terjadi 10 tahun yang lalu. Yang saya lakukan itu 10 tahun yang lalu. Di mana ada sebagian masyarakat di sana masih pertama menambang karang. Di masa lalu ada tanda-tanda di mana penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida, dengan menggunakan bom. Nah, masih membuang sampah di laut. Cara terbaiknya yang saya lakukan adalah saya dengan pendekatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kampus, saya datangi masyarakat, datangi kepala desanya, meminta waktu untuk berdiskusi dan berdialog dengan masyarakat, menjelaskan terkait dengan faktor-faktor aktivitas manusia yang merusak ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove, atau ekosistem pesisir dan laut, dan dampaknya seperti apa yang dirasakan. Saya menjelaskan terkait dengan fungsi ketiga ekosistem ini sebagai habitat bagi berbagai organisme, terutama ikan, dan ketika ini rusak akan berdampak pada fishing ground atau lokasi penangkapan ikan yang jauh. Dan saya kembalikan ke masyarakat untuk menjawab itu, dan mereka mengakui bahwa 20 tahun lalu kami biasanya menangkap ikan hanya di depan eh, di pinggiran pantai, saat ini harus sangat jauh. Dan itu membutuhkan ongkos produksi yang atau biaya produksi yang besar. Nah, saya kira cara terbaiknya adalah kolaborasi di mana pemerintah hadir bersama dengan masyarakat, membangun kesadaran, akademisi hadir, kemudian media menyuarakan hal-hal yang juga membangun kesadaran masyarakat akan dampak daripada kerusakan ekosistem tersebut secara berkelanjutan. Dan dalam beberapa momentum forum diskusi saya selalu menyuarakan ini bahwa alam pesisir dan laut yang indah hari ini yang kita nikmati, terumbu karang yang indah, lamun yang indah, mangrove yang indah, dan kita makan makanan, makan ikan, kemudian kerang-kerangan, kemudian uh, kepiting dan udang dari perairan kita, itu sangat nikmat dan indah sekali, dan tanggung jawab, dan ini adalah pinjaman dari generasi masa depan. Tanggung jawab kita adalah memastikan keberlanjutan dari sumber daya ini agar generasi kita, anak cucu dan cicit kita masih merasakan lezatnya ikan kerapu, lezatnya ikan beronang, lezatnya lobster, lezatnya teripang. Jika ini tidak dilakukan, maka mereka hanya bisa mendengar dari cerita tanpa merasa. Sehingga tanggung jawab kita, mari berkolaborasi bersama dengan seluruh stakeholder untuk mengambil peran bersama, melestarikan ekosistem pesisir dan laut, dan menjaga ekosistem ini dari kerusakan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Raka. Itu tadi jawaban. Bagaimana dengan pada saudara Sofian? Pak Dokter, izin menanggapi sedikit ya Pak. Terkait kan pendekatan tadi kan berbasis ekosistem. Mungkin terkait program yang rehabilitasi itu seperti penanaman mangrove, kan ini bisa mengurangi dampak perubahan iklim ya Pak di wilayah pesisir lah. Itu yang terakhir kan yang saat ini saya masih penasaran itu tantangan terbesar apa Pak dalam penerapan kebijakan mitigasi terutama kan di lingkungan pesisir ini Pak, terutama nanti kan di lingkungan masyarakat itu sendiri Pak. Terima kasih Pak. Mas Raka, saya langsung aja ya, Kak Raka ya. Ya, silakan. Oh iya, tadi Mas Afwan ya yang bertanya. Oh iya Pak, izin Pak, Sofwan Pak. Oh, Mas Sofwan, sorry, Mas Sofwan ya. Oke, Mas. Terima kasih. Jadi tantangan terbesarnya apa? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Tantangan terbesar kita
adalah pemerintah kita yang masih belum terlalu peduli terhadap pentingnya menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut kita. Pemerintah daerah terutama yang katakanlah di kawasan-kawasan yang terjadi aktivitas ekstraktif nikel misalnya, atau di tempat-tempat lain. Katakanlah pemerintah kita yang melakukan proses reklamasi pantai. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana menyatukan perspektif bersama tentang ekosistem pesisir dan laut itu penting. Dan ketika dirusak, itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut dan menurunkan peran dan fungsinya. Seperti yang tadi dibilang disinggung Mas Sofyan, peran dan fungsinya untuk perubahan iklim. Nah, dalam konteks perubahan iklim sendiri, dari hasil riset yang sudah dipublikasikan, menjelaskan bahwa ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang memiliki kemampuan tertinggi menyerap karbon. Itu artinya ketika ekosistem ini dilindungi, diselamatkan, dilestarikan, dan direhabilitasi, direstorasi, maka luasan ekosistem ini akan bertambah. Dengan bertambahnya luasan ekosistem mangrove, sudah pasti kemampuan untuk menyerap karbon akan jauh lebih besar dan memiliki nilai kemanfaatan dalam konteks gerakan bersama menyelamatkan bumi dari tekanan perubahan iklim atau climate change. Utamanya global warming atau pemanasan global yang saat-saat ini kita rasakan semua, itu bisa perlahan kita atasi, dan skema besar global untuk menurunkan suhu bumi 1 derajat di 2040 itu bisa tercapai. Nah, tantangan terbesar kita adalah kebersadaran kita, bukan hanya pemerintah, termasuk kita. Tadi baru perspektif pemerintah, tapi perspektif yang lain misalnya, ya kita, dari diri kita sendiri, masyarakat. Kita kemudian harus bertanya ke diri kita sendiri, masihkah kita membuang sampah ke laut? Masihkah kita membuang limbah rumah tangga ini ke selokan-selokan yang akan mengalir sampai ke laut? Kalau itu masih kita lakukan, maka kita menjadi bagian daripada orang kebanyakan yang berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana punya kebersadaran bahwa ekosistem pesisir dan laut harus diselamatkan dari kehancuran ekologi. Mungkin demikian, Bung Raka. Bagaimana Jasmine tadi? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawaban dan tanggapannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, berikutnya saya akan membacakan dua pertanyaan yang ada di kolom. Ya. Pertanyaan dari Saudara Agung. Pertanyaannya itu selama ini apa masalah yang terjadi di berbagai daerah sehingga mitigasi tidak dilakukan di daerah yang membutuhkan, selain dikarenakan permasalahan dana yang terbesar atau tidak ada modal seperti kegiatan mitigasi. Tolong dimatikan, di unmute dulu karena tadi yang dibaca oleh masyarakat tidak saya dengar dengan jelas. Boleh diulang pertanyaannya, masyarakat kurang jelas soalnya tadi. Saya membacakan juga dari Saudara Agung. Pertanyaannya, apa masalah yang sering terjadi di berbagai daerah sehingga mitigasi tidak dilakukan di daerah yang membutuhkan? Terkait dengan gerakan-gerakan mitigasi atau aksi-aksi mitigasi terhadap ekosistem pesisir dan laut,
memang tidak masif dilakukan. Bukan berarti tidak ada. Misalnya sejak tahun 2015 sampai 2018 saya begitu terlibat aktif untuk melakukan restorasi ekosistem terumbu karang di Maluku Utara, dan itu melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah maupun dengan korporasi. Misalnya di 2016 kami melakukan reklamasi, mohon maaf, rehabilitasi rehabilitasi di kawasan ekosistem terumbu karang di Ternate, dan itu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian di 2017 itu ada kolaborasi antara perguruan tinggi dengan PT Pertamina lewat dana CSR-nya untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang di Kota Ternate dan juga di Tidore, tepatnya di Pulau Maitara. Nah, pertanyaannya tadi, apa masalah yang terjadi di daerah sehingga mitigasi ini tidak terlalu masif? Masif tidaknya proses gerakan mitigasi ini tergantung pada kolaborasi kita atau kita mengambil peran untuk melakukan gerakan mitigasi itu. Karena kita tidak mungkin mengharapkan seluruhnya ke pemerintah daerah dengan keterbatasan fiskal, dengan banyak banyak hal yang diurus. Apalagi di tengah hari ini kebijakan efisiensi anggaran. Maka harus ada gerakan lain yang harus kita lakukan. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya tidak perlu melakukan rehabilitasi terumbu karang misalnya dengan pendekatan transplantasi karang, tidak perlu berpikir untuk luasan yang 100 meter persegi, yang 200 meter persegi atau sekian hektar, tidak perlu. Kita mulai dari hal yang kecil dulu, dan itu akan menjadi trigger kepada yang lain. Seperti yang kami lakukan di Ternate, di Maluku Utara, kami mulai dari kawasan yang kecil, kami rehabilitasi, kami buat videonya, kami posting, dan kami juga membangun kebersadaran ke mahasiswa, ke masyarakat, bahwa rehabilitasi ekosistem ini penting. Di saat yang sama, kami melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun dengan DPRD yang menjadi mitra dari pemerintah daerah agar bisa mengalokasikan sedikit anggarannya untuk rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Beberapa waktu lalu kami juga mendekati beberapa kepala desa yang dia berada di desa pesisir pulau kecil dan mengajak berkolaborasi untuk melakukan transplantasi karang dengan menanam karang atau berkebun karang yang tren dikenal Coral Garden, yang oleh masyarakat lokal di Tidore disebut dengan guranyare. Dan ini adalah bagian daripada aksi nyata kita yang bisa kita lakukan. Ya, kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan cara berkomunikasi dengan pengambil kebijakan agar ada keberpihakan daripada kebijakan pemerintah itu untuk merehabilitasi ekosistem tersebut sebagai bentuk atau wujud nyata mitigasi dari kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Mungkin demikian, Bung Raka. Oke, baik. Bagaimana dengan Saudara Agung? Apakah penjelasannya yang dipaparkan tadi oleh Pak ya dipahami baik? Untuk pertanyaan selanjutnya, ya, kebetulan ya ada yang bertanya pada Saudara Samsul. Makasih Bang Raka. Dengar Bang Raka? Uh, uh, dengar nggak suaranya? Kedengaran. Makasih Bang Raka, Pak Abdul yang sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samsul Romasoreng. Saya sementara
jadi mahasiswa pasca IPB University dengan program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terkait materi yang disampaikan oleh Pak Abdul Muthalib. Materinya sangat bagus dan mungkin relevan dengan fenomena yang hari ini yang terjadi. Ini mungkin saya sedikit mengulik terkait dengan fenomena yang terjadi hari ini terkait dengan coastal and marine grabbing itu, perampasan pantai dan ruang laut. Nah, ada salah satu buku yang ditulis oleh buku Bunga Rampai yang ditulis yang diinisiasi oleh Dedi Supriyadi Aduri. Di dalam prolognya itu dia bilang bahwa negara berperan penting dalam perampasan ruang pantai dan laut untuk kepentingan swasta. Nah, ini kan sedikit mungkin agak sedikit korelasi dengan materi yang disampaikan Bang Abdul Muthalib terkait dengan mitigasi. Nah, di sini kan ada campur tangan pemerintah dalam hal bagaimana pemerintah memberikan dalam kewenangan sebagai legislator sebagai pemerintah untuk memberikan kebijakan terkait dengan ada beberapa kasus yang terjadi, misalnya kasus terkait dengan pagar laut, kemudian Teluk Jakarta. Nah, ini kan fenomena yang memang terjadi ya untuk kejadian coastal and marine grabbing ini. Sehingga ketika bicara tentang kasus yang terjadi, ini yang semestinya menjadi salah satu apa sih maksudnya dalam perspektif akademisi dengan fenomena yang terjadi ini seperti apa? Ini yang penting sih untuk ditinjau apa mungkin perspektif Bang Abdul terkait dengan fenomena ini yang terjadi ini. Dan kemudian Bang Abdul terkait dengan ocean accounting. Bagaimana kebijakan itu berbasis pada data, evidence based policy itu. Itu sih yang mungkin karena ada korelasi dari pengambilan keputusan ini dia tidak berbasis pada evidence based policy sehingga kebijakan yang diambil itu keberpihakan itu lebih tinggi pada swasta. Bagaimana cara untuk memitigasi ini, Bang? Sebagai seorang akademisi dan juga seorang praktisi dalam yang mungkin Bang Abdul juga punya kegiatan-kegiatan terkait dengan restorasi. Sekian. Mungkin saya kembalikan Bang Raka. Bung Raka, saya langsung saja ya untuk menanggapi dua pertanyaan bagus sekali dari Bung Samsul Rumasoren, mahasiswa IPB, mahasiswa pasca IPB. Yang poin pertama terkait dengan ocean grabbing atau perampasan ruang laut, baik itu coastal and marine grabbing atau perampasan ruang pesisir dan laut. Kemudian yang kedua terkait dengan evidence policy untuk ocean accounting. Nah, bagaimana pandangan saya sebagai akademisi dan praktisi? Kita harus mendudukan dulu bahwa perampasan ruang laut atau perampasan ruang pesisir dan laut itu harus didudukan secara regulasi. Kalau kita mempelajari regulasi-regulasi yang berlaku selama ini, katakanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian hari ini telah masuk ke dalam skema Undang-Undang Cipta Kerja, memang dulunya ini sangat-sangat sempit ruang untuk terjadinya ocean grabbing atau coastal and marine grabbing, perampasan ruang laut dan pesisir. Akan tetapi karena atas nama investasi, negara kemudian memberi ruang tersebut dengan beberapa kasus yang sudah diutarakan tadi, ada pagar laut, kemudian ada Teluk Jakarta yang PIK 2 itu. Nah, menurut pandangan saya, pemerintah harus hadir untuk melihat terkait dengan keberlanjutan dari ekosistem ini, ekosistem pesisir dan laut utamanya, dan ruang hidup masyarakat pesisir.
pemerintah harus memposisikan diri sebagai penyelamat dari ruang hidup, menyelamatkan ruang hidup masyarakat dan juga ekosistem. Karena investasi itu akan menguntungkan dan akan berikan kontribusi secara ekonomi, betul memang. Bahwa pengembangan investasi dengan memanfaatkan atau dengan kasarnya tadi merampas ruang hidup pesisir dan laut, kemudian yang dirampas itu bukan hanya ruang masyarakat pesisirnya saja, tapi ruang organisme dan biota-biota asosiasi di ekosistem pesisir dan laut. Itu kan yang dirampas, yang dialihfungsikan menjadi gedung-gedung bertingkat, karena setelah direklamasi, kemudian katakanlah ada pembangunan pulau-pulau buatan dan seterusnya, itu adalah satu bukti nyata bahwa ruang laut itu, ruang pesisir dan laut itu dirampas, dan yang terampas itu adalah masyarakat maupun organisme dan berbagai biota asosiasinya. Nah, kita harus jujur mengatakan bahwa dengan aktivitas itu, ketika kita ingin menghitung eh, berapa besar biaya yang timbul atau katakanlah kerugian yang didapat, ya kita bisa menggunakan pendekatan valuasi ekonomi untuk menghitung luasan ekosistem yang dirusaki, luasan ruang hidup masyarakat yang dirusaki, dan dampaknya, lalu kita rupiahkan, dan itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar data seberapa besar dampak dari perampasan ruang hidup itu, ruang laut dan pesisir dan laut itu. Nah, saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyelamatkan ruang pesisir dan laut. Seperti kasus Pagar di sana di Banten, saya kira pemerintah sudah tepat hadir untuk beberapa langkah yang diambil, salah satunya PSDKP hadir untuk menghentikan proses pagar laut, kemudian memberi efek jerah kepada pemilik pagar laut, meskipun memang ada pada pemberitaan-pemberitaan selanjutnya ternyata ada juga yang masih longgar, dan saya kira pemerintah harus tegas dalam hal ini, menghentikan semua aktivitas apapun itu yang terindikasi merampas ruang hidup masyarakat pesisir dan ruang hidup dari ekosistem di wilayah pesisir dan laut. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Karena yang kita pikirkan bukan hari ini, tapi masa depan dari generasi, keberlanjutan dari ekosistem ini. Kemudian terkait dengan data dalam konteks ocean accounting, saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks data sendiri semestinya dan seharusnya dalam konteks pengambilan kebijakan di daerah maupun di pusat itu harus basisnya pada data. Nah, faktanya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak berbasis pada data. Dia bias data. Dan kalau kita deep dive, kita menganalisis lebih dalam lagi setiap kebijakan yang diambil, itu selalu baik keinginan, tapi tidak bersandar pada baik kebutuhan yang basisnya ada pada akar masalah. Nah, dalam konteks ocean accounting ini, saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Semua kebijakannya bukan asal-asal gitu ya, tiba-tiba saat tiba akal ataukah tiba-tiba berbasis pada keinginan ingin buat apa lalu itu kemudian menjadi kebijakan, tapi semuanya berbasis pada akar masalah, berbasis pada data yang real. Nah, kalau kita belajar tentang uh, skema-skema perumusan perencanaan pembangunan misalnya, kalau itu konteksnya pemerintah, semestinya seluruh pemerintah itu baik di daerah maupun pusat itu tunduk dan patuh pada regulasi yang sudah ada, di mana setiap perencanaan pembangunan itu wajib memenuhi standar yang namanya kajian lingkungan hidup strategis, dan di dalam KLHS itu atau kajian lingkungan hidup strategis itulah maka tim perumus KLHS itu akan melakukan studi komparasi
terhadap seluruh perencanaan pembangunan yang ada pada dokumen-dokumen perencanaan itu, apakah basisnya data atau bukan data? Apakah basisnya keinginan atau kebutuhan? Apakah basisnya akar masalah atau tidak? Dan itu selalu dipastikan. Kemudian dalam konteks menyelamatkan tadi ruang hidup pesisir dan laut dari perampasan, maka di dalam regulasi terkait dengan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semestinya itu clear. Karena di setiap provinsi, di semua provinsi di seluruh Indonesia sudah punya regulasi terkait dengan RZTP 3K yang mewajibkan ada kawasan yang bisa dieksploitasi dan kawasan yang tidak bisa dieksploitasi. Saya rasa itu clear. Jika dan hanya jika semua orang ingin tunduk dan patuh menjalankan regulasi-regulasi tersebut. Jika kita ingin menyelamatkan pesisir dan laut kita dari perampasan ruang hidup, maka negara dalam konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tunduk dan patuh menjalankan regulasi yang sudah ada, yaitu perencanaan pembangunan berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis dalam konteks pesisir dan laut berbasis pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana kawasan atau zona yang diperuntukkan untuk kawasan pemanfaatan dalam konteks penangkapan misalnya, itu hanya untuk penangkapan, jangan dialihfungsikan. Kalau itu adalah kawasan konservasi, itu harus dijaga dan menjadi kawasan konservasi dan jangan dialihkan ke yang lain. Tapi faktanya yang terjadi kan banyak sekali kawasan-kawasan yang kemudian terjadi alih fungsi atau menabrak RZTP 3K yang sudah diputuskan menjadi regulasi. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus mengamati kembali dokumen-dokumen perencanaan itu. Katakanlah sekarang lagi di seluruh semua daerah menyusun yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Saya kira ini adalah ruang di mana masyarakat sipil dan stakeholder lain harus terlibat, turut berpikir bersama dengan pemerintah untuk merumuskan rencana-rencana itu dan memberi koreksi jika dalam dokumen RPJMD itu terindikasi melakukan yang namanya coastal and marine grabbing atau perampasan ruang pesisir dan laut dimanapun. Dan itu adalah cara kita untuk bagaimana memastikan keberlanjutan dari sumber daya pesisir dan laut. Mungkin begitu Bung Raka, ada yang lain? Begitu Bung Samsul. Ya, baik itu tadi biasanya dari Bapak. Pada Samsul, Saudara Samsul mungkin, oh ya, Bu. Baik untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya di kolom chat. Pertanyaannya, mengapa ekosistem Lamun seringkali luput dari perhatian dalam upaya konservasi, padahal memiliki peran ekologis yang sangat penting, sementara terumbu karang dan mangrove justru lebih banyak mendapatkan perhatian dan upaya perlindungan dari pemerintah maupun organisasi lingkungan. Apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi lamun atau ada faktor lain? Mungkin itu, Pak. Ditampung aja dulu biar sekalian. Ada yang lain? Ini kita sampai jam berapa, Bung Host, Bung Raka? Mungkinan ini pertanyaan terakhir dari Gimana Bung Raka? Halo Bung Raka, gimana? Apakah ini pertanyaan terakhir? jadi mungkin dari pertanyaan terakhir, mungkin juga waktu yang kurang sahabat, mungkin sekitar sampai jam 4 lewat. Oke, kita akhir di jam 4 ya.
Oke, pertanyaan tadi terkait dengan kenapa Lamun eh, seakan-akan atau seolah-olah luput dari perhatian. Saya ingin menyampaikan bahwa pandangan itu ada benarnya karena dari publisitas yang selama ini kita dengar, yang kebanyakan kita dengar itu adalah rehabilitasi, ada gerak, rehabilitasi 600.000 hektar mangrove, dan itu dicanangkan langsung oleh Presiden eh, ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo beberapa tahun lalu. Kemudian ada eh, isu-isu sekarang yang mendunia dan seolah-olah Lamun itu, ekosistem Lamun itu tidak terlalu diperhatikan. Eh, Pandangan atau pendapat itu tidak keliru karena dari opini publik yang ada, tapi ketika kita mendalami dari aspek sains dan gerakan-gerakan para akademisi maupun praktisi yang konsen di bidang konservasi sumber daya pesisir dan laut, Lamun tidak pernah terabaikan. Lamun tidak pernah diabaikan. Lamun selalu menjadi bagian utama, arus utama dalam gerakan bersama untuk menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut atau gerakan bersama gerakan konservasi sumber daya pesisir dan laut. Karena semua pegiat-pegiat konservasi sumber daya pesisir dan laut itu selalu menggabungkan ketiga ekosistem ini menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena ketiga ekosistem ini disebut sebagai ekosistem utama di wilayah pesisir dan laut yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kurang publisitas saja. Misalnya ada kawan-kawan di Ternate, teman dosen saya yang juga meneliti tentang lamun dan melakukan transplantasi lamun, menanam kembali lamun. Dan di banyak tempat, misalnya kawasan Lamun dikembangkan menjadi kawasan ekowisata karena lamun-lamun Enhalus acroides yang panjang-panjang itu dijadikan sebagai habitat oleh dugongs, lalu dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Nah, dalam konteks kebijakan konservasi, tiga ekosistem ini selalu menjadi satu paket. Jadi, karena publisitas saja, seolah-olah Lamun itu terabaikan, padahal tidak. Karena sampai hari ini masih banyak sekali teman-teman akademisi yang melakukan riset terkait dengan misalnya seberapa besar kemampuan lamun untuk menyerap karbon di tengah isu perubahan iklim. Dan lamun menjadi salah satu ekosistem yang berkontribusi besar dalam proses penyerapan karbon di laut. Selain ekosistem terumbu karang, kemudian mangrove. Jadi eh, sekali lagi, Lamun tetap menjadi satu kesatuan dan dalam gerakan bersama kita ke depan, mari bersama untuk menjadikan ketiga ekosistem ini menjadi eh, ekosistem yang tetap sehat, tetap berkelanjutan sampai anak cucu dan cicit kita. Itu yang penting. Begitu, Bung Raka. Ya, itu tadi penjelasan dari Bapak. Memang lamun itu kurang terlihat dibanding Bukaron dan Pangkok. Tapi mungkin seperti yang dikatakan Bapak penjelasan Bapak tadi, ada beberapa riset tentang lamun dan bahan lainnya yang mungkin sekali lagi dikembangkan lagi ke depannya. Eh, Halo, Bung Raka. Masih unmute, Bung Raka. Masih unmute.
Baik, untuk webinar kali ini kita akan kiri untuk serta yang ikuti Zoom kali ini, eh, tanggal atensi yang ada di link aktif. Ya, jadi sebelum mengakhiri webinar kita pada sore hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Klik Hijau yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri dan menyampaikan paparan terkait dengan mitigasi kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah mau mengikuti jalannya webinar pada sore hari ini. Sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa masa depan ekosistem pesisir dan laut kita, yakni ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, itu ter- sangat tergantung pada kita semua untuk bergerak bersama, membuat gerakan-gerakan yang sekalipun itu kecil, dimulai dari hal-hal yang kecil, dari diri kita, agar kita bisa menyelamatkan ekosistem ini. Misalnya kita sebagai praktisi, sebagai akademisi di terumbu karang, saya memulai dengan cara-cara yang sederhana, melakukan gerakan rehabilitasi atau restorasi dengan transplantasi karang di beberapa titik, dan melakukan riset terkait dengan perkembangan ekosistem terumbu karang di tengah perubahan iklim, bagaimana dampak perubahan iklim, bagaimana dampak antropogenik di pulau-pulau kecil, utamanya di Ternate dan Tidore terhadap ekosistem terumbu karang kita, termasuk bagaimana aktivitas ekstraktif di perusahaan-perusahaan ekstraktif nikel di Maluku Utara yang berdampak terhadap terumbu karang dan ekosistem pesisir dan laut. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, mari kita membangun kebersadaran bersama untuk menyelamatkan ibu bumi, menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut dari kerusakan dengan mengambil tindakan-tindakan yang terukur, terencana pada posisi kita. Kalau hari ini ada yang menjadi kepala dinas, mulailah dari kebijakan yang bisa diambil kepala dinas. Kalau hanya seorang akademisi, lakukan riset. Kalau hanya seorang aktivis lingkungan, suarakan itu sekeras-kerasnya bahwa negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk bersama-sama merehabilitasi dan merestorasi ekosistem pesisir dan laut kita. Di tengah degradasi yang mengkhawatirkan, terumbu karang kita terdegradasi mengkhawatirkan, mangrove kita terdegradasi mengkhawatirkan, termasuk lamun kita, ekosistem lamun kita. Itu artinya ekosistem pesisir dan laut kita itu memberikan alarm bahwa menuju ke arah kehancuran ekologi. Jadi kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan dari diri kita. Sebagai seorang jurnalis misalnya, ya sudah tulislah berita, publikasikan terkait dengan informasi-informasi yang ada kaitannya dengan wilayah pesisir dan laut, utamanya ekosistem terumbu karang, mangrove lamun, atau kawasan pesisir yang terabrasi, kemudian tidak diurus oleh pemerintah, media hadir untuk menyuarakan itu. Atau katakanlah perusahaan-perusahaan tambang ekstraktif yang memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem pesisir, ataukah ada industri-industri yang limbahnya dibuang ke laut, ada banyak sekali lautan yang dipenuhi oleh sampah, media menyuarakan itu lewat beritanya, lewat kritik-kritiknya, lewat apa yang bisa dilakukan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kiki Jawari ini adalah sebuah gerakan baik, dan ini adalah gerakan yang harus kita biasakan dan secara kontinu kita lakukan. Harapannya adalah semakin banyak orang mendengarkan apa yang kita suarakan, mudah-mudahan semakin banyak orang yang tersadar. Ekosistem pesisir kita, ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang adalah rumah bagi organisme-organisme yang selama ini kita makan di meja makan kita. Ikan-ikan yang kita makan yang yang tersaji atau dihidangkan, apakah itu di restoran ataupun di rumah-rumah kita, itu berasal dari ekosistem pesisir dan laut. Apa yang terjadi jika ekosistem ini dirusak? Jika ekosistem ini dipenuhi sampah plastik, jika ekosistem ini dipenuhi dengan polutan, maka itu akan sampai dalam konteks rantai makanan, akan sampai pada kita yang memakan. Dan ini harus menjadi kebersadaran bersama bahwa
Menyelamatkan kehidupan pesisir dan laut adalah menyelamatkan kehidupan umat manusia. Mungkin itu closing statement dari saya, Bung Raka dan teman-teman partisipan sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi Bapak Dr. Abdul Muthalib berprogram itu di webinar kali ini, dan sudah mengingatkan kepada peserta yang paling penting pentingnya untuk klik hijau di Instagram klik hijau, dan untuk pada narasumber pemaparannya dan kompleks pada Dr. Abdul Muthalib akan saya ucapkan terima kasih banyak, dan pada peserta yang telah mengikuti Zoom sampai selesai. Ucapkan dari webinar kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live duluan ya, Bung Raka ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.